Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Giska Putri. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari tema kurikulum tulis yang kedua. Bagian A, jawablah pertanyaan mengenai modul tulis 1B berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1B? Syaratnya yaitu sebelum kita memberikan modul 1B, kita harus mengetahui bahwa anak sudah terampil mengerjakan modul 1A. Anak juga harus sudah mengenal huruf verbal A, I, U, E, O. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama modul tulis 1B? Tujuannya adalah agar anak dapat menyukai bermain modul tulis 1B. Pertanyaan ketiga, apa tujuan khusus dari modul tulis 1B? Tujuan khususnya yaitu kita sebagai motivator melatih anak agar anak terampil menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan cara anak diajarkan menyambungkan titik-titiknya. Jadi misalkan ada simbol huruf A. Nah, di situ di simbol huruf A itu terdapat titik-titik. Nah, anak tersebut harus menyambungkan titik-titik tersebut dengan garis. Maka ketika anak sering dilatih seperti itu, maka anak akan menjadi terampil. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul tulis 1B? Cara mengevaluasinya adalah kita bisa melihat dari segi afeksi anak. Kita sebagai motivator dapat melihat ekspresi anak. Apakah anak sudah bahagia? Apakah anak mampu? Apakah anak menyukai bermain modul 1B? Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1B? Pertama, kita dapat berdialog umum kepada anak. Ketika kita sudah mengajak anak berdialog, anak akan antusias, anak akan tertarik perhatiannya kepada kita. Setelah itu, kita dapat memperkenalkan simbol huruf A, I, U, E, O. Atau dengan cara kita dapat memperlihatkan simbol huruf A, I, U, E, O, lalu menyuruh anak untuk menyebutkan itu simbol apa. Ketika anak sudah dapat mengenali simbol huruf A, I, U, E, O, kita dapat mengajak anak untuk menulis simbol huruf A, I, U, E, O dengan cara menggabungkan titik-titik yang ada di modul sehingga terbentuklah huruf simbol A, I, U, E, O. Setelah itu, kita juga dapat mengenalkan simbol huruf A, I, U, E, O dengan cara bertahap. Tidak langsung semuanya kita terapkan kepada anak, tetapi kita juga dapat menerapkannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Setelah itu, kita juga memperkenalkan simbol huruf A, I, U, E, O dengan cara kita memperkenalkan dari simbol huruf O terlebih dahulu, huruf akhir, karena anak biasanya akan lebih ingat atau lebih gampang diingat dan gampang mengenal ketika huruf akhirnya. Jadi kita dapat mengenalkan terlebih dahulu huruf O, lalu baru kita ke huruf yang lainnya. Setelah anak selesai mengerjakan modulnya, kita dapat memberikan reward, memberikan motivasi kepada anak. Bagian B, jawablah pertanyaan mengenai modul tulis 2 berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 2? Sebelum kita memberikan modul tulis 2, syaratnya yaitu ketika anak sudah terampil mengerjakan modul tulis 1B, kita dapat langsung memberikan modul tulis yang kedua. Syarat yang kedua, syaratnya yaitu huruf yang diberikan kepada anak tentunya harus dikenal terlebih dahulu agar anak tidak bingung apa yang kita berikan kepada anak. Setelah kita dapat memberikan huruf yang anak kenal terlebih dahulu, baru kita selanjutnya akan memperkenalkan huruf yang mereka belum kenal secara bertahap. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama modul tulis 2? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai bermain modul tulis 2. Pertanyaan ketiga, apa tujuan khusus modul tulis 2? Tujuannya yaitu kita melatih anak agar anak terampil menulis huruf simbol A sampai Z secara berurutan melalui proses menyambungkan titik-titik agar anak tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan modul tulis 2. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul tulis 2? Cara mengevaluasinya yaitu kita bisa melihat dari segi afeksi anak. Seperti biasa kita melihat segi afeksi anak, yaitu kita dapat melihat ekspresi anak, apakah anak sudah senang, apakah anak sudah bahagia, apakah anak sudah merasa enjoy dengan modul tulis 2. Pertanyaan kelima,
bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul tulis 2? Cara mengevaluasinya yaitu kita dapat melihat dari kegiatan anak setiap hari, yaitu dengan cara apakah anak sudah dapat menulis atau apakah anak sudah terampil menulis huruf simbol A sampai Z secara berurutan. Dan di dalam prakteknya, apakah anak sudah dapat menulis huruf A sampai Z secara benar sesuai dengan aturannya atau sesuai dengan konsepnya. Misalkan, apakah anak sudah menulis dari kiri ke kanan, atau apakah anak sudah bisa menarik garis dari atas ke bawah. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 2? Caranya yaitu kita dapat mengajak anak berdialog agar anak merasa nyaman, aman, dan tenang. Ketika anak sudah merasa nyaman dan tenang, kita dapat memberikan modul tulisnya. Misalkan kita memberikan modul tulis huruf A. Nah, kita tidak boleh berturut-turut. Misalkan A, B, C, D, E, F. Nah, kita juga tidak boleh seperti itu. Kita dapat memberikannya misalkan secara di-split. Misalkan hari ini A, besok I, besok E, besok D, atau besok yang lainnya. Sehingga anak tidak merasa bosan. Lalu kita sebagai motivator harus selalu melihat segi afeksi dan kognitif anak. Yaitu apakah anak bahagia mengerjakan modul tulis. Dan dari segi kognitif kita dapat melihat apakah anak sudah mampu mengerjakan modul tulis secara benar sesuai dengan konsepnya. Yaitu anak dapat menulis huruf A sampai Z dengan benar. Lalu apakah anak sudah dapat bisa menulis dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Setelah itu kita harus memberikan reward dan motivasi kepada anak. Di dalam kita mengenalkan modul tulis 2 ini, kita tidak menuntut anak harus dapat menyelesaikan modul tersebut. Tetapi kita dapat mengarahkan anak. Dan kita tidak boleh memaksakan anak harus selesai menulis. Yang terpenting adalah di sini kita dapat membuat anak merasa senang, merasa nyaman, dan merasa tertarik mengerjakan modul tulis 2. Ketika anak sudah merasa tertarik, merasa antusias mengerjakan modul tulis 2, dengan sendirinya anak akan menyelesaikan modul tersebut. Bagian C, jawablah pertanyaan mengenai modul tulis 4 berikut ini. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 4? Syarat sebelum memberikan modul tulis 4 yaitu anak harus sudah terampil mengerjakan modul tulis 2 dan modul baca 1B. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama modul tulis 4? Tujuan khususnya yaitu agar anak terampil menulis kata dengan bantuan titik-titik. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul tulis 4? Cara mengevaluasinya yaitu kita senantiasa harus melihat segi afeksi anak. Kita dapat melihat dari segi ekspresi anak, sikap anak. Apakah anak sudah senang, apakah anak sudah nyaman, apakah anak sudah tertarik dengan modul tulis 4. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul tulis 4? Cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu kita dapat melihat dari segi kognitif anak. Apakah anak sudah mampu menulis kata dengan cara bantuan titik-titik? Ketika anak sudah mampu dan mengerti dengan konsep tersebut, maka anak sudah dapat dikatakan terampil. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 4? Yang pertama, kita harus memastikan kalau anak sudah dapat tumbuh minat menulisnya atau minat belajarnya. Sehingga kita sebagai motivator hanya mengarahkan kepada anak. Anak sudah memahami konsep terlebih dahulu. Misalnya anak sudah dapat memahami konsep tulis, yaitu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Ketika anak sudah memahami tersebut, anak akan menggelora atau anak akan semakin tinggi semangat belajarnya. Setelah itu, ketika anak sudah menggelora semangat belajarnya, kita tidak lupa memberikan reward dan motivasi kepada anak. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.